Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Elma Novita Indonesiani dari Stikes Mutiara Mahakam Samarinda, Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Demografi kependudukan penting untuk dipelajari agar dapat mengetahui mengenai sebab akibat antara perkembangan penduduk, berapa jumlah pertumbuhan penduduk yang ada di masa lampau, dan bagaimana perkembangan dan penurunannya. Demografi kependudukan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang gambaran masyarakat mengenai dinamika kependudukan, yang di dalamnya membahas mengenai fertilitas, mobilitas, mortalitas, dan morbilitas. Cara untuk menganalisis demografi kependudukan pun menggunakan 3 cara, yaitu ada sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Kemudian, untuk variabel demografi kependudukan yang digunakan pun dengan melihat bagaimana jumlah kelahiran, kematian, status perkawinan, umur, jenis kelamin, dan agama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai satu kondisi penduduk di perkotaan. Memiliki 2 jenis gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Gaya sentripetal mendorong gerak ke dalam, contohnya di perkotaan tersebut memiliki fasilitas objek sehingga memudahkan untuk transportasi, sedangkan gaya sentrifugal yaitu gaya yang mendorong gerak dari luar, contohnya kemacetan di kota, lahan mahal dan sempit. Yang kedua, struktur kependudukan kota. Terdapat beberapa segi dalam kependudukan kota, yaitu segi demografi, ekonomi, dan segregasi. Yang ketiga, ciri-ciri masyarakat kota, yaitu masyarakatnya sangat beraneka macam, cenderung bersikap individualisme, dan hubungan dengan sesama terbatas. Adanya kelompok-kelompok, norma masyarakatnya pun tidak begitu ketat dan berpikiran secara rasional. Keempat, sifat masyarakat kota, yaitu sikap hidup yang egoisme, tingkah lakunya selalu bergerak maju, kreatif, radikal, dan dinamis, dan perwatakan yang bersifat materialistis. Yang kelima, kondisi penduduk pedesaan, yaitu di mana penduduk desa memiliki ikatan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Yang keenam, ciri-ciri masyarakat desa, yaitu homogenitas, memiliki hubungan primer, kontrol sosial, suka gotong royong, memiliki ikatan sosial yang kuat, majlis religius, dan pola kehidupan di mana masyarakat desa memiliki mata pencarian agraris. 7. Sifat dan hakikat masyarakat desa, yaitu mata pencariannya agraris, harmonis, dan paguyuban atau kekeluargaan. 8. Gejala masyarakat desa, yaitu seperti konflik yang terjadi mengenai masalah kependudukan, egois dan perkawinan, kontroversi atau pertentangan, dan kompetisi seperti berpikiran negatif, iri hati. 9. Mobilitas komunitas desa, yaitu seperti mata pencarian petani di luar sektor pertanian sebagai pekerjaan primer dan sekunder, dan mobilitas geografis. 10. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu terjadinya karena faktor demografis yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti mortalitas, dan migrasi. Yang pertama, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, ataupun ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur, dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu. Komposisi penduduk sendiri menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja, produktif dan non-produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungannya. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Yang kedua, kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk di suatu wilayah dalam persatuan luas dan kegunaannya sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Yang ketiga, struktur penduduk negara maju berbentuk piramida stasioner dan tua. Dalam piramida stasioner, angka kelahiran hampir sama dengan angka kematiannya. Jumlah penduduk pun muda, dewasa, dan tua hampir sama, dan pertumbuhan penduduknya pun kecil dengan rasio ketergantungan hampir nol. Sedangkan pada piramida tua, jumlah kelompok umur muda sedikit. Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, dan meningkatnya angka harapan hidup, kemudian terlambat pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak dan orang tua. Kemudian rasio ketergantungannya lebih rendah dan menggunakan bonus demografi apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif kerja. Struktur penduduk negara berkembang biasanya berbentuk piramida muda. Sebagian besar penduduk berusia muda berpenduduk lanjut dengan usia relatif sedikit dengan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk sangat cepat dan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan.
dengan rasio ketergantungan yang lebih besar. Yang keempat, struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Struktur sosial dapat berbentuk horizontal maupun vertikal. Horizontal ini adalah umur, agama, jenis kelamin, dan secara vertikal ini adalah pekerjaan, kekayaan, dan pendidikan. Pertama, sumber data demografi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh di Indonesia yang biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pencatatan KTP dan yang lainnya. Dan survei penduduk merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. 2. Perbedaan sensus de facto dengan sensus de jure, yaitu sensus de facto pencatatan datanya dilakukan oleh petugas kepada setiap penduduk yang berada di wilayah pada saat dilakukan sensus, yang artinya tidak ada pembeda antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Sedangkan sensus de jure pencatatan dilakukan petugas hanya untuk penduduk yang memiliki kartu identitas atau KTP yang tercatat pada wilayah tersebut. Ketiga, perbedaan data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah sehingga bentuknya sudah rapi, sedangkan data primer itu data yang masih mentah dan datanya langsung dari responden hasil wawancara, seperti melalui sensus, survei, dan registrasi. 4. Perbedaan sensus, survei, dan registrasi penduduk berdasarkan cakupannya. Sensus mencakup seluruh penduduk, survei mencakup sebagian penduduk, registrasi mencakup seluruh penduduk. Berdasarkan waktunya, sensus dilakukan 10 tahun sekali, survei dilakukan 5 tahun sekali tergantung pendanaan, dan registrasi dilakukan secara terus-menerus tanpa ada jangka waktu tertentu. Kelima, pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri berbicara mengenai keakuratan metode dan mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur ataupun seberapa banyak informasi tidak terkait yang turut serta pada hasil. Reliabilitas adalah ukuran stabilitas atau konsisten nilai tes yang digunakan dan sebagai uji coba terhadap instrumen penelitian untuk melihat konsistensi dan kestabilan dalam mengukur data. Pertama, apa itu ukuran demografi? Jadi demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos yang memiliki arti rakyat atau penduduk, sedangkan graphein memiliki arti tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilitas. Selain itu, demografi juga mencakup seperti jumlah penduduk, ukuran, kematian dan penuaan, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Yang kedua, manfaat ukuran demografi. Yang pertama yaitu memiliki data mengenai pertumbuhan penduduk. Yang kedua, memiliki data penduduk mampu hingga tidak mampu yang berhak menerima bantuan dengan tepat. Yang ketiga, merancang kebijakan dalam berbagai bidang demi pemerataan ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah contoh ukuran dari demografi. Yang pertama ada bilangan yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah absolut atau mutlak suatu penduduk dan suatu kejadian demografi yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada rate, jumlah kejadian demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu. Yang ketiga ada rasio, yaitu ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Misalnya satu subgrup penduduk dengan subgrup penduduk lainnya. Kemudian ada proporsi, adalah ukuran perbandingan antara dua bilangan di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu subgrup penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Kemudian ada konstanta yang merupakan bilangan tetap yang biasanya terdiri dari 100, 1000, atau 10.000, di mana rasio dan rate atau proporsi dapat dikalikan untuk menggambarkan ukuran-ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. Di dalam rumus, biasanya bilangan konstanta ditulis sebagai K. Keempat, fungsi dan manfaat dari piramida penduduk. Fungsi piramida kependudukan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, struktur penduduk, model pertumbuhan penduduk, sampai usia yang produktif serta non-produktif. Adapun manfaat piramida penduduk, yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita,
untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara, untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah, dan untuk mengetahui golongan penduduk produktif dan tidak produktif. Yang pertama adalah mengenai kematian atau mortalitas, yang dimana merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Dan 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Konsep yang berkaitan dengan mortalitas yaitu ada 3 konsep. Keadaan vital atau mutually eksklusif, yaitu keadaan yang satunya tidak mungkin terjadi bersamaan dengan salah satu keadaan lainnya, yaitu ada kelahiran hidup, mati, dan lahir mati. Sumber data dari mortalitas terdiri dari sistem registrasi vital, sensus, dan survei penduduk, penelitian, dan perkiraan atau estimasi. Yang kedua adalah mengenai morbiditas. Jadi, morbiditas ini adalah derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang disebut juga penyimpangan dari status kesehatan. Sumber data dari morbiditas sendiri juga berupa sumber data dan laporan penyakit menular, catatan klinis dan catatan medis rumah sakit, perunutan, pencatatan dan registrasi dan survei status kesehatan dan penyakit.